السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ikhwani dan akhwati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Azza wa Jal dan taufiknya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengizinkan untuk kita bisa berikan tausiah pada pagi ini di dalam rumah Allah Azza wa Jal yang sangat baik ini, di antara saudara-saudari kita yang sangat saya mencintai. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan perkumpulan kita ini yang dirahmati oleh Allah, yang dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwati, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal di masa fitnah. Jika kita bicara tentang fitnah, mungkin tidak ada masa fitnahnya melebihi fitnah yang berada di masa sekarang. Bayangkan di zaman Nabi SAW, beliau sangat memperhatikan masalah ini. Masalah mengingatkan sahabatnya tentang masalah fitnah. Hadis Abu Zaid Amr ibn Akhtab radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW salat bersama mereka, salat subuh. Ketika mereka sudah selesai, Nabi SAW naik mimbar, kemudian berikan ceramah sampai waktu zuhur. Lalu beliau turun, salat zuhur, kemudian beliau naik mimbar lagi, berikan ceramah sampai waktu asar. Jika sudah azan asar, beliau turun, salat asar, kemudian naik mimbar lagi. Beliau berikan ceramah sampai waktu maghrib. Lalu beliau SAW turun, kemudian salat maghrib. Lalu Nabi SAW sudah ceritakan kepada mereka apa yang akan terjadi sampai hari kiamat dari semacam-macam fitnah. Semua hal yang akan terjadi sampai hari kiamat, Nabi SAW sudah sampaikan ini kepada sahabatnya. Kata Amr ibn Akhtab, lalu fa'a'lamuna ahfaduna. Orang yang paling berilmu di antara kami, yaitu orang yang hafalnya paling kuat. Engkau harus faham, syariat Islam tidak menabaikan apapun. Bahkan kata Abu Zar, Nabi SAW sebelum meninggal dunia, ma min ta'irin, tidak ada satu burung yang berterbang di langit kecuali Rasulullah SAW berikan ilmu tentangnya. Ini Nabi SAW dari pagi sampai maghrib di atas mimbar. Ini majlis ilmu, ikhwani. Hanya diskusi tentang satu pintu ilmu saja, yaitu pintu ilmu fitan. Artinya Nabi SAW sangat memperhatikan masalah ini, sangat memperhatikan masalah cerita tentang masalah fitnah. Bahkan ikhwani, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, satakunu fitan, akan terjadi fitnah-fitnah. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im. Orang yang sedang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal-qa'imu fiha khairun min al-mashi. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal-mashi fiha khairun min as-sa'i. Orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang berlari.
Man yastashrifu laha tastashrifu. Barang siapa yang menghadapi fitnah tersebut, maka dia akan mempengaruhinya wal'iyadu billah. Bayangkan kondisi pintu tubuh engkau, kondisi keimanan engkau. Mana keimanan yang tinggi jika engkau duduk? Mana keimanan yang tinggi? Duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri saja. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Kerana jika ada fitnah, engkau harus sudah seperti diam, seperti buta, seperti tali. Tidak ada gerakan apapun dalam fitnah. Janganlah engkau terjerumus di dalam fitnah. Janganlah engkau ingin menghadapi fitnah tersebut. Jika engkau ingin tahu apa yang terjadi di jalan, kena ada bertabrakan, ada masalah, ada bertengkaran, janganlah engkau menghadapi ini. Kerana jika engkau mendengar salah satu perkataan, engkau sudah jadi apa? Tanggung jawab. Jika engkau ada dua saudara bertengkar, engkau mendengar salah satunya, mendengar saja, engkau sudah jadi tanggung jawab. Kenapa? Ada syariat Islam. Di hadapan hal ini, apakah engkau harus mendengar yang lain atau tidak? Atau engkau hanya mendengar salah satunya saja? Ini salah, ini dosa. Jika engkau mendengar salah satunya, tidak mendengar yang lain, artinya engkau berdosa. Jika engkau membenarkan salah satunya, kerana ini lebih dekat kepada engkau, kemudian engkau sudah berikan hukum atas masalah ini dosa yang lain. Bayangkan ikhwani, banyak fitnah terjadi jika engkau menghadapi fitnah tersebut. Oleh kerana itu, Nabi SAW seakan-akan menunjukkan kita agar apa? Janganlah bergerak menghadapi fitnah. Janganlah mendekati fitnah. Harus jauh dari fitnah. Harus berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, وَمَنْ يَشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفُ. Barang siapa yang menghadapi fitnah tersebut, maka fitnah itu akan mempengaruhinya, akan terjerumus di dalamnya. Kenapa ikhwani? Kerana kebanyakan fitnah itu lebih dekat kepada jiwa, lebih sukai oleh jiwa. Dan jiwa seorang mukmin lebih tertarik kepada fitnah, baik fitnah syubhat atau syahwat. Syaitan sangat mendorong engkau agar apa? Agar engkau terjerumus di dalam fitnah atau menghadapi fitnah saja. Ayolah, engkau lihat saja apa yang mereka berkata. Engkau hanya supaya engkau tahu mana yang hak, mana yang batil. Lalu jika ini terjadi, wallahi korban yang pertama engkau. Kata Imam Az-Zahabi, al-qulubu dha'ifah wal fitanu khattafah. Hati manusia itu limah dan fitnah-fitnah itu menarik hati, menarik seperti magnet, ikhwani, akan menarik hati wal'iyadu billah. Oleh kerana itu, sejauh mungkin engkau harus sejauh mungkin dari fitnah apapun. Kemudian kata Nabi SAW, وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَادًا فَلْيَعُذْ بِهِ. Barang siapa yang mendapat berlindungan, maka seharusnya engkau melindungi dengannya. Ma'az, berlindungan di sini kata ahlul ilm, berlindungan artinya ilmu. Ilmu ikhwan, ilmu melindungi engkau, tapi dengan syarat ilmu yang akan bermanfaat. Kerana kebanyakan kita menuntut ilmu, tapi kebanyakan kita juga terjerumus dalam fitnah-fitnah. Fitnah hati, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Kenapa ikhwani? Kerana belum ada ikhlas yang menyelamatkan engkau. Masih ada banyak masalah ilmiah yang engkau belum menamalkan sesuainya. Masih ada perintah yang engkau masih mengabaikannya. Masih banyak larangan yang engkau masih melakukannya. Oleh kerana itu ikhwani, kata Nabi SAW, وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً فَلْيَعُذْ بِهِ. Barang siapa yang mendapat perlindungan, hendaklah dia melindungi dengannya. Hendaklah, wajib ikhwani. Kemudian juga hadis
Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday sa'ati fitanan ka qita'il lailil muslim. Di hadapan hari kiamat ada fitnah-fitnah. Jumlahnya sangat banyak seperti kegelapan malam hari. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Ya subhanallah. Wallahi seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat zaman kita ini. Kata Nabi SAW, di hadapan qiyamah itu ada banyak fitnah-fitnah. Seorang Muslim pada pagi hari jadi mukmin, tapi pada sore hari sudah jadi kafir. Pada sore hari jadi mukmin, tetapi pada pagi harinya sudah jadi kafir. Auzubillah. Di antara imannya dan kufurnya hanya berapa jam saja ikhwani, bukan satu hari. Berapa jam antara pagi dan sore, mungkin 5 jam, 6 jam. Habis imannya sudah wala'idzubillah jatuh. Dia sudah jadi murtad. Kenapa ikhwani? Karena fitnah. Nabi bersabda, baina yaday sa'ati fitanan, di antara di hadapan hari kiamat ada banyak fitnah. Akan terjadi banyak fitnah. Seorang pada pagi hari akan mukmin, tetapi pada sore hari akan jadi kafir. Pada sore hari jadi mukmin, tapi pada pagi harinya jadi kafir. Kenapa perubahan ini sangat cepat ikhwani? Karena imannya seharusnya dia menetapkannya, menjaganya, menguatkannya, memeliharanya. Tidak namanya saya beriman, saya berislam, atau di antara lingkungan muslim, wallahi ujung-ujungnya mungkin jadi pendeta. Bukan orang kafir saja, pendeta ikhwani. Kenapa? Karena engkau tanggung jawab. Engkau tanggung jawab. Jika engkau menabaikan salah satu perintah Allah atau Rasulnya, ini musibah. Kata Allah Azza wa Jal, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Ya Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, wasbadalah orang-orang yang melanggar perintah Rasulullah agar tidak kena mereka fitnah atau azab yang pedih. Subhanallah. An amri. Amri ini mungkin satu perintah saja, satu sunnah saja. Engkau menabaikannya, engkau menghinakannya, engkau merintahkannya, engkau berkata, tidak perlu saya melakukan sunnah ini. Anda tidak tahu, mungkin hati ini sudah tergelincir di dalam fitnah syubhat. Engkau tidak bisa dapat selamat setelah itu. Atau azabun alim, atau engkau akan kena pada kiamat azab yang pedih. Ikhwani, kebanyakan ada banyak orang dari orang yang beriman akan masuk neraka. Ini fahaman ahli sunnah wal jamaah. Ada sebagian para mukminin akan masuk neraka dulu, akan kena azab. Kita harus faham masalah ini. Di antara para mukminin yang sudah mewujudkan iman, tapi ada banyak mukhalafah masuk. Bahkan satu mukhalafah saja kena azab di dunia. Satu mukhalafah saja, dan mereka tidak orang biasa seperti kita, orang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan satu mukhalafah, sudah terjadi banyak musibah untuk mereka dan untuk para muslimin. Karena masalah sekarang kita tidak tanggung jawab, kita tidak faham musibah kita, masalah kita, maksiat kita. Kita faham ini hanya untuk kita saja. Bukan ikhwani. Ini akan kena kebanyakan manusia selain engkau. Dampak buruknya akan kena saudara engkau, anak engkau, istri engkau, kendaraan engkau, lingkungan engkau, negeri engkau. Bahkan bukan manusia saja. Akan kena hewan-hewan, burung-burung, serangga-serangga, karena maksiat yang engkau meremehkannya ini. Nabi SAW pada perang Tabuk memerintahkan semua muslimin untuk berangkat untuk perang Tabuk ini. Perang Tabuk, perang namanya Ghazwatul Usrah, perang kesulitan.
sangat sulit, sangat jauh, dan matahari sangat-sangat panas, musim panas sekali, dan sangat jauh, dan buah dari tanaman mereka hampir sudah matang. Masih 3 minggu, 5 minggu, atau 4 minggu sudah. Mereka mau panen, tapi berat ini jauh. Perlu mungkin lebih dari 1 bulan. Lalu mereka semua sangat ingin untuk apa? Untuk memanen dulu kemudian berangkat. Tapi Rasulullah sudah perintah, sekarang kita harus siap untuk perang Tabuk. Tertinggal dari Nabi SAW dari perang ini 3 orang. 3 orang ini sudah hadir perang Badar. Perang Badar ini seperti gelar untuk siapapun yang hadir perang Badar, artinya mereka beriman, Allah meridai atas mereka, mereka meridai atas Allah Azza wa Jal. Kata Allah kepada mereka, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Buatlah apa yang kalian ingin, maka saya akan mengampuni dosa kalian. Kata Allah kepada mereka. Ini tidak berarti mereka tidak akan kena siksa, tidak, akan kena jika ada mukhalafah. Tapi ada jaminan setelah siksa Allah mengampuni, atau sebelum siksaan Allah mengampuni dosa mereka. 3 orang sudah tertinggal, ikhwani. Apa yang terjadi? Yang terjadi setelah Nabi kembali ke Madinah, mereka tidak ada uzur bagi mereka. Lalu Nabi SAW suruh mereka di rumah, melarang para sahabat untuk bicara sama mereka atau muamalah sama mereka. Lalu mereka berada di rumah kecuali Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab karena ini orang yang bermuda di antara keduanya, antara 3 orang ini. Lalu dia keluar di jalan, pergi ke pasar, ke masjid, tidak ada orang pun berbicara kepada beliau. Dia mengucap salam, tidak jawab sama sekali salam ini dari mereka. Sampai anak pamannya, sepupunya, tidak mau bicara, yang sangat dekat kepada beliau. Subhanallah. Sehingga istri-istri mereka diperintah oleh Rasulullah untuk berpisah dari mereka. Kata Allah Azza wa Jalla, wa 'ala thalathati alladhina khulifu, bagi 3 orang yang tertinggal dari Rasulullah. Yang tertinggal, hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat, hingga bumi yang luas terasa sempit padahal dia luas. Wa daqat 'alaihim anfusahum, dan jiwa mereka terasa sempit bagi mereka. Subhanallah. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaihi. Dan mereka mengira tidak ada tempat keluar dari kesulitan ini kecuali mereka kembali kepada Allah Azza wa Jal. Lalu mereka bertaubah, mereka menangis, mereka menyesal selama 50 malam. 50 malam. Akhirnya, thumma taba alaihim liyatubu, maka Allah mengizinkan mereka bertaubat. Akhirnya Allah menerima taubat mereka. Inna wat tawwabur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha memberi taubat, menerima taubat, Maha penyayang. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Ikhwani, mereka dosa mereka hanya 1 dosa saja. Mereka meninggalkan Rasulullah pergi ke perang Tabuk. Mereka tidak hadir bersama Nabi SAW. 1 perintah saja. Akhirnya semua ini terjadi untuk mereka. Dan mereka apa? Para sahabat. Mereka ahli Badar. Mereka orang yang paling mulia, walaupun ini tidak syafaat untuk mereka. Supaya engkau faham, ikhwani, dosa atau maksiat engkau melakukannya, ini bisa membakar 1 negeri seluruhnya. Bukan membakar engkau saja. Dosa yang engkau melakukannya bisa menghalangi antara engkau dan Allah. Bisa mencegah engkau dari mentadabburi Al-Quran, mencegah engkau dari berbuatan kebaikan, mencegah engkau dari min hayati kitabullah, mencegah engkau dari istiqamah. Dosa dan maksiat. Kata Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, maka wasbadalah orang-orang yang melanggar perintah Rasulullah SAW, supaya tidak terjadi untuk mereka fitnah atau kena mereka azab yang pedih. Wal'iyadu billah. Kata
Oleh kerana itu ikhwani, mereka ini pada pagi hari mukmin, tapi berapa jam saja waliyadzubillah mereka jadi kafir. Kenapa mereka bisa berubah? Keimanan mereka sudah hilang secepat seperti ini ikhwani. Karena fitnah-fitnah sangat banyak dan sangat tersebar. Dan jika engkau tidak menjaga keimanan engkau, menjaga keislaman engkau, menjaga keyakinan engkau, menjaga keikhlasan engkau, maka engkau akan kena fitnah waliyadzubillah. Karena hati ini lemah dan hati ini perlu giza, perlu bekal yang menguatkan hati yang kena engkau melalui mata engkau, telinga engkau, lidah engkau, jiwa engkau, melalui perut engkau, tangan engkau, kaki engkau, kemaluan engkau, semua ini memasukkan bekal kepada hati ikhwani. Bagaimana kondisi bekal engkau? Apakah bekal yang engkau memasukkan ke dalam hati baik atau tidak? Apakah bekal ini merupakan wahyu Allah Azza wa Jal, Al-Quran Al-Karim, min tadabburi, min hayati, min baca, min dengar, min belajari atau tidak? Apakah bekal ini sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min belajari, berjuang untuk hadir majlis ilmu atau tidak? Atau bekal engkau ini hanya keinginan jiwa saja, engkau hidup menabdi jiwa engkau, menyembah jiwa engkau, apa yang jiwa engkau inginkan, engkau menundukkan semua anggota-anggota badan untuknya. Ini masalah ikhwani. Kerana itu di antara sekolah untuk memperbaiki semua masalah kita, dalam setiap tahun ada sekolah yang kita harus menghadapi sekolah ini. Supaya mensigar antara engkau dan jiwa engkau. Berikan latihan untuk engkau bisa menguasai jiwa engkau. Bisa menundukkan jiwa engkau. Bukan jiwa engkau yang menguasai engkau. Apa sekolah ini ikhwani? Apa sekolah ini? Kita tahu. Salah satu sekolah terjadi setiap tahun. Jika engkau menghadapi sekolah ini, maka ini latihan untuk engkau bisa menguasai jiwa, bisa menundukkan jiwa, bisa menatur jiwa. Bukan jiwa yang menatur engkau, bukan jiwa yang menguasai engkau, bukan jiwa yang mendurun engkau. Apa sekolah ini ikhwan? Siapa yang tahu? Apa sekolah ini? Masih 5 hari sekolah ini akan masuk Ramadan. Sekolah ini namanya apa? Ramadan ikhwani. Pada bulan Ramadan jiwa lapar, engkau menahan. Tidak kasih apapun sampai maghrib. Engkau kehausan, engkau menahan sampai azan maghrib. Jiwa ingin itu, ingin ini, engkau menahan. Ada yang memusuhi engkau, mau berkelahi sama engkau menahan. Engkau bisa menekan jiwa, bisa menguasai jiwa, bisa menatur jiwa. Kenapa sebelum Ramadan jiwa mau apapun dari engkau langsung apa? Sami'na wa ata'na untuk jiwa. Ini masalah ikhwani. Oleh kerana itu seorang yang beriman jika tidak menguasai jiwanya, jika tidak menguatkan keimanannya, memelihara keimanannya, maka pasti akan kalah. Jika kekalahannya mungkin sampai ke dosa besar, sampai ke dosa kecil demi kecil, akhirnya jadi besar. Mungkin sampai jadi murtad wal'iyadzubillah. Ini musibah ikhwan. Masalah iman ini bukan hanya engkau sudah tahu Allah Azza wa Jal, sudah mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi masih engkau melakukan dosa, masih engkau tidak sungguh-sungguh di dalam dakwah, di dalam ibadah, di dalam berjuang kepada Allah Azza wa Jal. Ini bukti bahwasannya keimanan engkau kepada Allah ini lemah. Engkau belum mengerti Allah Azza wa Jal, belum mengenal Allah sebagaimana mestinya. Maka iman itu perlu berjuang. Oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwani,
seumur beliau bersama sahabatnya, tugasnya yang terutama menanamkan iman di dalam hati mereka, menanamkan tauhid di dalam hati mereka. Tauhid itu yang paling dahulu, tauhid itu yang sangat penting sampai engkau mati. Engkau harus memelihara tauhid engkau, menjaganya. Ketika tidak mempelajari, ketika tidak berjuang, maka ini bahaya sekali, ikhwan. Oleh kerana itu, mereka beriman pada pagi hari. Cepat sekali mereka keluar dari iman. Kenapa? Ini menunjukkan yang pertama, dakwah masih kurang, masih lemah. Kerana jika ada dakwah baik, dakwah kuat, maka kita akan menjaga saudara kita yang baru masuk pada pagi hari, masuk Islam. Kita harus mengajarkan mereka, memelihara mereka, menjaga mereka, supaya mereka tidak jadi murtad lagi. Apabila orang yang umurnya di dalam Islam puluhan tahun dan ternyata dia sudah jadi murtad berapa kali tanpa dia sadar. Bagaimana ini terjadi? Karena tidak ada ilmu, tidak ada dakwah, ikhwani. Kita membatasi dakwah kita hanya di dalam masjid-masjid saja. Apakah ini dakwah Nabi? Saya bertanya, apakah ini dakwah Nabi? Bayangkan hadis riwayat Imam Ahmad. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah 10 tahun. Yang pertama, 10 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke pasar-pasar orang-orang musyrikin, ke Mujannah, ke Uqaz. Kemudian ke tempat mereka bersinggah di Mina pada musim haji untuk berdakwah kepada mereka, untuk mendakwahi mereka, ikhwani. Bahkan berkata Nabi SAW berjalan di antara kendaraan-kendaraan mereka agar beliau menemui seorang budak mereka untuk sampaikan dakwah kepada mereka. Ini kondisi Nabi. Tidak hanya duduk di Ka'bah, di Masjidil Haram, dan siapa yang ingin masuk Islam silahkan datang kepada saya. Seperti kita bikin sekarang, tabligh akhbar. Siapa yang ingin mendengar silahkan masuk. Gratis, engkau masuk masjid gratis. Ini bukan dakwah. Dakwah yang benar bukan seperti ini. Kita semuanya harus berjuang, ikhwani. Berjuang untuk menyampaikan dakwah ini kepada seluruh manusia. Mukmin maupun kafir, muslim atau fasik atau bertakwa atau tidak, seluruhnya ini lapangan dakwah engkau. Jika engkau berada di zaman Nabi SAW, apakah ini kondisi diridai oleh Rasulullah? Demi Allah tidak. Demi Allah tidak, ikhwani. Seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang Allah mewajibkan atas saya? Kata 5 waktu salat. Kata beliau, apakah ada yang lain untuk salat? Kata Nabi, tidak, kecuali ada sunnah-sunnah. Jika engkau menghendaki, silahkan. Taib. Apa puasa? Puasa 1 bulan. Apakah ada yang lain? Yani wajib? Kata Nabi, tidak, kecuali yang sunnah. Lalu berkata, apakah ada haji? Ya, ada haji sekali seumur. Ada yang lain? Ya, jika engkau ingin lagi lebih bagus. Kata beliau, apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak bertambah atas kewajiban-kewajiban tersebut. Kata Nabi, aflah in sadaq. Beruntunglah jika dia jujur. Kalau dia faham, hanya dia wajib atas dia amalan-amalan ini saja, dia akan duduk di masjidnya atau di rumahnya, sudah beribadah untuk hal seperti ini. Tapi dia tidak faham ini, ikhwani. Tahu hari yang pertama dia pergi kembali kepada kaumnya, mendakwahi mereka untuk masuk Islam. Seluruhnya masuk Islam. Seluruhnya masuk Islam. Supaya engkau tahu dakwah ini wajib, rukun Islam, rukun Islam. Bukan wajib saja. Banyak ulama menjadikan dakwah kepada Allah, nasihat para muslimin, ini rukun yang ke-6. Rukun yang ke-6. Faham? Kenapa orang mudah sekali keluar dari Islam, masuk ke dalam kufur wal'iyadzubillah, hanya berapa jam saja mempengaruhi beliau? Karena banyak fitnah, banyak kebodohan. Banyak orang para muslimin belum merasa tanggung jawab. Mereka hanya merasa, nyaman saja, Masya Allah, selama ini bagus sekali, masuk ke dalam hati. Akhirnya apa? Anda kembali ke rumah, nyaman saja, tidur, sudah. Habis semuanya. Ini hujjah atasmu yaumul hari qiyam. Hujjah atas engkau wal'iyadzubillah. Oleh kerana itu orang yang jadi murtad ini di timbatan keburukan engkau.
Kerana engkau belum sampaikan dakwah kepada beliau. Jika engkau mampu. Ini masalah kita ikhwani. Sampai untuk share video, tidak perlu tenaga, tidak perlu kita belajar berapa tahun sebelumnya dan siapkan daurah dan tidak. Hanya share video saja. Kebanyakan kita merasa berat sekali untuk melakukan ini. Kerana ini akan menjatuh wibawa beliau. Subhanallah. Allah ya ikhwah, ini yang sangat aneh, sangat munkar masalah ini. Lalu kata Nabi SAW, baina yaday sa'a, di hadapan hari kiamat ada banyak fitnah-fitnah. Banyak seperti kegelapannya malam hari. Seorang pada pagi hari jadi mukmin, tetapi pada sore hari ini jadi kafir. Pada sore hari mukmin, pada paginya jadi kafir. Kenapa? Kata Rasulullah, al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im. Orang yang duduk di dalamnya lebih baik daripada orang yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Kata Rasulullah SAW, kenapa mereka bisa jadi kafir si waktu yang sangat sedikit ini? Kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya za'il. Mereka menjual agamanya kerana kesininan duniawi yang akan sementara saja. Artinya demi fitnah syahwat, makanan, minuman, pakaian, kendaraan, ini fitnah syahwat. Seorang mungkin jadi murtad. Ya. Kata Umar bin Khattab, "Lau kana al-faqru rajulan laqataltuh." Sekiranya kemiskinan itu seorang lelaki, saya akan membunuh dia. Kerana seorang yang sangat lapar, yang sangat lillah, yang tidak ada apapun di tangannya, dia bisa melakukan banyak maksiat sampai kufur waliyadzubillah. Oleh kerana itu ikhwani, di antara tempat yang kita harus memperhatikannya untuk mengeluarkan uang zakat, apalagi uang sedekah, untuk orang yang limah, orang yang sangat miskin, baik orang itu mukmin atau kafir. Mukmin atau kafir. Kenapa? Kafir ini muallaf. Nabi SAW terkadang kasih banyak uang untuk orang yang kafir supaya mereka masuk Islam. Untuk orang yang baru masuk Islam, untuk dia tetap di atas keislamannya. Nabi pernah ada banyak harta rampasan ghanimah, kemudian duduk Abdurrahman bin Auf atau Sa'ad bin Abi Waqqas dan duduk sebagian para sahabat Nabi, lalu beliau kasih untuk orang yang baru masuk Islam, baru mungkin berapa menit saja atau berapa jam masuk Islam, kasih mereka banyak. Kasih yang pertama, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, kasih fulan dan fulan, mereka sudah lama mereka Islam, mereka miskin sekali. Lalu mereka tidak kasih mereka, kasih yang lain dari orang yang baru masuk Islam. Lalu beliau berkata, ya Rasulullah, kasih fulan ini orang sama kita sudah lama, kemudian miskin sekali. Lalu Nabi kasih orang yang mu'allaf lagi. Kata Nabi akhirnya, saya berikan kepada orang yang baru masuk Islam supaya pemberian ini mempengaruhi hati mereka, sebab mereka tetap atas Islam. Dan saya tidak memberikan orang yang miskin ini, yang sudah lama dalam Islam, kerana keimanan mereka akan menjaga mereka. Walaupun mereka sangat perlu, tapi mereka dijaga kerana keimanan, keyakinan yang berada dalam hati mereka. Oleh kerana itu ikhwani, sebab banyak bisa melakukan maksiat dan dosa kerana masalah ini. Kerana keperluannya, hajatnya sangat bedih, sangat melukai hati seorang yang bebas. Jika sudah perlu demi berluan, akhirnya mungkin jatuh ke dalam banyak musibah. Waliyadzubillah. Kemudian ikhwani, apa sebab mendekatkan seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ini sebenarnya semua apa yang saya sudah sampaikan ini sebagai muqaddimah untuk judul kita, mendekatkan diri kepada Allah pada masa fitnah. Fitnah ini ada dua macam.
Ada fitnah syubhat dan ada fitnah syahwat. Fitnah syahwat dalam makanan, minuman, syahwat tubuh. Faham? Syahwat kepada wanita, kepada laki-laki, kepada kendaraan, kepada rumah. Ini namanya syahwat. Yang kedua, fitnah syubhat. Syubhat, fitnah di dalam hati terhadap agama. Di dalam ilmu. Ilmu tidak jelas secara murni di dalam hati kita. Lalu kita apa? Menyimpan, waliyadzubillah, menoleh dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dua macam fitnah, ikhwani fillah. Tayyib, bagaimana kita menghadapi kedua fitnah ini? Ada beberapa perkara yang kita harus memperhatikan perkara ini. Yang pertama, engkau harus jujur kepada Allah Azza wa Jalla di dalam apa? Memohon pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jika engkau tidak jujur, tidak memohon perlindungan kepada Allah, maka engkau akan kena semua fitnah ini. Dengan secara mudah, ikhwani. Janganlah engkau bersandar atas ilmu engkau atau keimanan engkau. Banyak orang berilmu sudah kena banyak fitnah. Kalau tidak ada yang maksum. Bahkan fitnah sudah kena sebagian para sahabat Nabi atau tidak? Pernah atau tidak? Pernah. Ada di antara sahabat Nabi yang berzina atau tidak? Hah? Ada. Ada yang mencuri atau tidak? Ada. Seorang wanita. Ada yang meninggalkan Nabi dalam satu peperangan atau tidak? Ada. Apalagi kita. Dan mereka berada bersama mereka siapa? Rasulullah. Setiap waktu mereka ingin melihat Rasulullah, menunggu Rasulullah, berbicara kepada Rasulullah, mendengar ceramah Rasulullah. Biasa. Apalagi kita, ikhwani, di zaman sedikit sekali ilmu, dakwah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana kita akan merasa aman dari fitnah? Oleh karena itu, hal yang pertama, engkau harus memohon perlindungan kepada Allah, mohon pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini diambil dari salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Apa ayat ini, ikhwani? Apa ayat ini? Memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal agar engkau beribadah dengan sebaik-baiknya. Apa ayat ini? Surat Al-Fatihah. Apa ayat ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah kepada engkau ya Allah kami minta pertolongan, kami beribadah, dan hanyalah kepada engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu, bukan iyyaka a'budu. Bukanlah hanyalah kepada engkau ya Allah saya beribadah. Tahu apa rahasia dalam hal ini? Rahasia karena ibadah mustahil terjadi jika engkau sendiri. Supaya engkau bisa ibadah, bisa kukuh dalam ibadah, engkau meminta bantuan dari kawan engkau, dari saudara engkau, dari guru engkau. Jika engkau dalam sendirian, hanya sendiri saja, bagaimana engkau bisa dapat peringatan? Bagaimana engkau bisa dapat nasihat? Jika engkau dalam kelalaian, siapa yang mengingatkan engkau? Siapa yang mendorong engkau? Siapa yang berlomba-lomba bersama engkau untuk mencapai keridhaan Allah? Tidak ada. Seharusnya ada kawan bersama engkau, selalu menarik hati engkau dan tangan engkau. Bayangkan Nabi SAW untuk membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Apa yang terjadi untuk Nabi SAW? Kata Abdullah bin Abbas, setiap malam pada bulan Ramadan, Jibril turun kepada Nabi SAW. Mereka mempelajari Al-Quran. Fayudarisuhul Quran. Mereka mempelajari Al-Quran. Bayangkan, ini Rasulullah. Perlu kawan atau tidak? Perlu kawan. Jika Nabi ingin berhijrah, Nabi pergi sendiri? Perlu kawan.
Taib, ini Nabi Musa alaihi salam. Perlu kawan atau tidak? Perlu kawan. Kata Musa alaihi salam, waj'al li waziran min ahli Harun akhi, dan jadikanlah pembantu dari keluargaku yaitu Harun saudaraku. Uzdud bihi azri, untuk menguatkanlah kekuatanku. Wa asyriku fi amri, dan jadikanlah dia seorang nabi sepertiku. Kay nusabbihaka katsira, agar kami bertasbih sebanyak-banyaknya kepada Engkau ya Allah. Tasbih, zikir kepada Allah perlu kawan. Dan mereka ini para nabi, para rasul, apalagi saya dan engkau, apalagi ikhwani, perlu kawan, perlu orang beri peringatan. Oleh kerana itu, sidqul aud. Oleh kerana itu dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanyalah kepada Engkau ya Allah kami, bukan aku. Kami beribadah. Sementara Engkau membaca untuk Engkau sendiri. Tapi Allah menunjukkan kita dalam surat Al-Fatihah kepentingnya dakwah kepada Allah. Kepentingnya harus ada lingkungan yang salih. Kemudian Allah menunjukkan kita terhadap apa masalah, engkau tanggung jawab. Tidak boleh sama sekali engkau hanya belajar ilmu untuk engkau memperbaiki diri engkau sendiri, tetapi untuk engkau dan orang sekitar engkau, untuk mendakwahi mereka, untuk menambil tangan mereka dan menarik hati mereka. Ini yang pertama, sidqut talabi ila Allah. Engkau harus memohon pertolongan dari Allah Tabaraka dengan kejujuran. Setiap waktu engkau iyyaka nasta'in ya Allah, kami minta pertolongan ya Allah untuk kita bisa membaca Al-Quran, meminta pertolongan ya Allah agar kita bisa istiqamah dalam amalan kebaikan, terus menerus meminta pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, saya mencari mana doa yang paling afdal, maka ternyata doa yang paling afdal doa seorang hamba untuk memohon pertolongan dari Allah agar mencapai keridaan Allah. Dan saya menemukan doa ini dalam surat Al-Fatihah, dalam firman Allah, wa iyyaka nasta'in. Oleh kerana itu ikhwani, kata Nabi SAW kepada Muaz, ya Muaz, inni la uhibbuk, aku mencintaimu. Kata Muaz, bahkan demi Allah saya yang mencintaimu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, janganlah engkau membiarkan setiap usai salat kecuali engkau berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku mengingatmu, mensyukurimu dan beribadah dengan baik kepadamu. Bayangkan, zikir meminta bantuan dari Allah, syukur meminta bantuan dari Allah, ibadah meminta pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama ikhwani. In tasduqillah yasduquk. Jika engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan jujur kepada engkau. Jika engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan membenarkan cita-cita engkau. Ini yang pertama. Yang kedua ikhwani, di antara hal yang mendekatkan kita dan menyelamatkan kita dari fitnah adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Bayangkan ikhwani, iman kepada Allah dan hari akhir itu dasar bundasi untuk seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Tidak ada kebaikan apapun kecuali didasari oleh iman. Jika tidak ada iman, sia-sia. Sia-sia. Kata Allah, wa ma mana'ana an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Yang mencegah kami menerima nafkah mereka, sedekah mereka, kecuali kerana mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, mengingkari Allah dan Rasulnya. Maka dasar agar Allah menerima amal engkau, iman kepada Allah dan hari akhir. Yang mendorong engkau untuk istiqamah dalam amal kebaikan, iman kepada Allah dan hari akhir. Kecepatan engkau di atas jalan yang lurus di dunia dan di akhirat sesuai dengan iman engkau kepada Allah dan hari akhir.
Ini yang mencegah engkau ikhwan. Bayangkan pada bulan Ramadan saja Allah subhanahu wa ta'ala menggantungkan ampunannya, kasih sayangnya atas masalah iman kepada Allah dan hari akhir. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian, agar kamu bertakwa. Untuk puasa harus ada iman. Allah memanggil orang yang beriman. Untuk Allah mengampuni juga, Allah berfirman, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana iman kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah dia kerjakan. Juga qiyamul lail pada bulan Ramadan kerana iman kepada Allah, mengharapkan pahala Allah. Malam Lailatul Qadri, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang qiyam malam Lailatul Qadri kerana iman kepada Allah juga. Maka harus ada iman. Harus ada bundasi dalam hati seorang hamba. Artinya ikhwani, engkau jika sudah masuk Islam, jika engkau sudah hijrah, engkau harus tahu mana tiang-tiang, mana pintu yang kukuh supaya mencegah engkau dari perbuatan bid'ah, perbuatan syirik, perbuatan kufur. Untuk murtad seharusnya engkau mempelajari ini. Sebagaimana Nabi SAW 13 tahun di Makkah hanya mengajarkan sahabatnya masalah iman saja. Sebenarnya orang yang beruntung saja orang yang beriman. Kata Allah Azza wa Jal, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Beruntung orang yang beriman. Di akhir surat Al-Mu'minun ini awalnya sungguh beruntung orang beriman, di akhirnya sungguh rugi orang yang kafir. Subhanallah. Di antaranya Allah menjelaskan tentang masalah iman, bagaimana kita menguatkan keimanan kita. Allah menciptakan langit, bumi, hewan-hewan. Kita harus mentadabburi agar ini menaikkan iman kita dan menguatkan keimanan kita. Bagaimana sikap orang dahulu di hadapan kaum nabi-nabi mereka. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala membuat hakikat itu bahwasanya orang zalim, orang kafir itu sangat-sangat rugi. Iman ikhwan, kita harus memelihara iman kita kepada Allah, mempelajari bagaimana kita menanamkan iman kepada Allah. Tahu bagaimana ikhwani? Dengan mengenal Allah. Engkau mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatannya. Di antara perbuatan Allah, ada perbuatan yang berada dalam Al-Quran dan ada perbuatan yang ada di alam semesta engkau. Alam semesta ini seperti apa? Penciptaan Allah Azza wa Jalla. Engkau harus mentadabburi apa yang Allah menciptakan untuk engkau. Engkau harus mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini semuanya menguatkan keimanan engkau, keyakinan engkau kepada Allah Azza wa Jalla, menjaga engkau. Ini seperti penting kokoh untuk engkau dari fitnah-fitnah. Dan engkau harus mengetahui apa buah dari iman kepada Allah Azza wa Jalla. Buah dari iman kepada Allah Azza wa Jalla, engkau akan lurus istiqamah di atas amalan kebaikan. Secara mudah engkau bisa mewujudkan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu iman kepada Allah ikhwani dan hari akhir. Kata Allah Azza wa Jalla, hal yanzuruna, yang mereka nantikan hanyalah kedatangan para malaikat. Kapan ini terjadi kedatangan para malaikat? Kapan mereka datang? Pada saat sakaratul maut. Kenapa mereka menunggu-nunggu? Mereka menunggu apa? Kedatangan para malaikat atau kedatangan Allah Azza wa Jalla? Kapan Allah datang? Di badan mahsyar. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu dan para malaikat garis demi garis. Mereka mendatangi badan mahsyar.
Kata Allah, hal yanzuruna, yang mereka nantikan, yang mereka menunggu kedatangan para malaikat atau kedatangan Allah Azza wa Jal atau kedatangan tanda-tanda hari kiamat. Yauma ya'ti ba'du ayat Rabbik, ketika tanda hari kiamat itu akan datang, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, maka satu jiwa tidak akan berguna baginya iman terhadap tanda kekuasaan Allah jika dia tidak pernah iman sebelumnya. Artinya iman yang sebelum engkau melihat tanda hari kiamat, yang menjaga engkau, yang menguatkan engkau, yang meluruskan amalan kebaikan engkau. Ini ikhwan. Yang ketiga, di antara sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dapat selamat dari fitnah akhir zaman, at-tamassuk bil kitab was sunnah. Engkau berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Al-Irbad bin Sariyah, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa' rasyidin yang akan datang setelahku. Addu 'alaiha bin nawajiz. Gigitlah atas sunnahku dengan gigi garaham engkau. Kata Rasulullah, faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang akan hidup setelah saya meninggal, maka dia akan menemui banyak perselisihan. Jika seorang hamba menghadapi banyak perselisihan, apa yang engkau harus membuat? Ini penting sekali ikhwan. Ada banyak perselisihan. Saya bingung. Saya menyembuh di jalan siapa? Mengikuti siapa? Di antara perselisihan seperti ini, umat kita sudah pecah belah. Ribuan kelompok sekarang. Setiap orang ini, semua orang mengikuti beliau saja. Dan lain ini sesat. Apa sikap kita? Apa yang kita harus melakukannya? Ada dua hal ikhwani, atau tiga hal. Jika ada perselisihan seperti ini, ada tiga hal. Yang pertama, engkau doa Allah menunjuki engkau kepada yang benar. Doa terus menerus. Yang kedua, engkau bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, berusaha untuk mewujudkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Azza wa Jal. Jika ini terjadi, kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa aminu bi rasuli, berimanlah kepada rasulnya, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan menjadikan untuk kalian furqan. Furqan artinya kemampuan untuk membedakan antara mana yang hak, mana yang batil, untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Jika engkau bertakwa kepada Allah, jika engkau apa perintah dari Allah, engkau menundukkan diri engkau, apa larangan dari Allah, engkau menjauhkan larangan Allah Azza wa Jal, engkau takut, engkau harap kepada Allah Azza wa Jal, akhirnya jika ada perselisihan, pasti Allah akan menunjuki engkau kepada jalan yang lurus. Dan kata Allah dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha, wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan untuk kalian dua bagian dari rahmatnya, dan Allah memberikan kepada kalian cahaya agar bisa berjalan di dalam cahaya ini. Jika kalian bertakwa kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka engkau akan dapat cahaya supaya engkau bisa berjalan. Apa artinya cahaya ikhwani? Ilmu yang berada dalam hati, ilmu yang bisa menatur engkau, menguasai engkau, menunjukkan engkau, kerana jalan kepada Allah mustahil engkau bisa berjalan di atas jalan yang lurus kecuali ada ilmu, ada cahaya. Kerana jalan kepada Allah itu gelap.
Yang menerani jalan ini cahaya yang dari Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana itu at-tamassuk bil kitab was sunnah, kata Rasulullah, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang akan hidup di antara kalian setelah saya meninggal dunia, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Oleh kerana itu berpegang teguhlah kepada sunnahku, bukan berpegang teguh saja dengan tangan, bahkan dengan tangan, dengan kaki dan dengan gigi. Kenapa ini semuanya sangat keras? Kerana banyak fitnah akan mencabut hati engkau, akan kina hati engkau. Jika engkau tidak berpegang teguh kepada kitabullah, kepada sunnah Rasulullah, maka secara mudah engkau akan kena fitnah tersebut. Ini maknanya ikhwani. Yang keempat ikhwani adalah engkau harus menjauhi dari fitnah-fitnah. Jika ada perselisihan, jika ada fitnah syahwat, masalah ada pertemuan banyak wanita di jalan, janganlah engkau memandangkan kepada mereka. Engkau harus menundukkan pandangan engkau, kemudian engkau harus menjauhi dari fitnah tersebut. Jika engkau selalu mencari hal seperti ini, maka engkau pasti akan kena fitnah. Waliyadzubillah. Janganlah engkau selalu memandang kepada apa yang Allah berikan kepada orang lain. Jangan. Kerana ini pasti akan mempengaruhi hati engkau, melemahkan hati engkau. Engkau harus menjauhi dari fitnah, baik fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Fitnah syubhat, jika ada perselisihan antara para ulama ahli sunnah, engkau harus menjauhi dari perselisihan ini. Kerana boleh jadi perselisihan ini kerana hawa nafsu. Janganlah engkau mengikuti. Engkau harus jauh. Kenapa? Kerana jika engkau menghadapi fitnah ini, pasti engkau akan terjerumus di dalamnya. Waliyadzubillah. Kata Rasulullah SAW, وَمَنْ يَشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفُ. Para siapa yang menghadapi fitnah itu, maka akan mempengaruhinya, waliyadzubillah. Akan menjatuhnya di dalamnya, waliyadzubillah. Oleh kerana itu kata Nabi, orang yang duduk waktu fitnah lebih baik kondisinya, lebih baik keimanannya, lebih baik kondisinya daripada orang yang berdiri. Bayangkan, antara duduk yang berdiri sangat sedikit. Tapi walaupun janganlah engkau menghadapi fitnah apapun. Yang kelima ikhwani, ad-du'a wa at-tadarru' ila Allah azza wa jalla ma amkan. Nabi sallallahu di antara doanya, Allahumma inni a'udzu bika minal fitan ma zahara minha wa batan. Ma zahara minha wa batan. Apa yang zahir, apa yang batin, ya Allah lindungilah saya dari fitnah-fitnah. Dari keburukan fitnah-fitnah. Engkau harus doa, meminta tolong kepada Allah azza wa jalla. Minta tolong, dan doa yang paling agung berada dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang lurus yang tidak ada fitnah dalamnya, jalan yang lurus yang selamat dari fitnah. Kerana janganlah engkau merasa engkau tidak menghadapi fitnah apapun selama engkau duduk di masjid, selama engkau belajar ilmu. Wallahi engkau ini salah ikhwan. Allah berfirman apa? Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia secara umum mengira bahwasanya mereka berkata, ya Allah kami beriman kepadamu, sedangkan kami tidak berikan fitnah kepada mereka? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menuji, memfitnahi, memberikan fitnah kepada orang sebelum kalian. Kenapa Allah berikan fitnah? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Agar Allah mengetahui mana orang yang jujur, mana orang yang berdusta. Mana orang yang imannya Quran, mana yang imannya limah, mana yang imannya kuat. Gitu ikhwani masalah fitnah. Fitnah untuk Allah Azza wa Jal, memurnikan garis para orang yang beriman. Doa ikhwani. Senantiasa kita harus apa? Berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Taib, di antara ikhwani juga berlundunan dari fitnah supaya engkau bisa mendekatkan diri kepada Allah azza ibadah.
Jika engkau berada sekarang, engkau sudah alhamdulillah sehat, engkau nyaman, engkau harus sungguh di dalam ibadah. Kenapa? Mungkin ada salah satu masa yang datang kepada engkau, engkau sangat sibuk, tidak mampu melakukan ibadah tersebut. Kata Rasulullah, al-ibadatu fil harj ka hijratun ilai. Ibadah pada waktu harj, pada waktu fitnah, pembunuhan, itu pahalanya seperti hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, jika kita memperhatikan nasihat ini dari para ulama, semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari banyak fitnah, semua fitnah, fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Dan janganlah engkau lupa bahwasanya engkau menghadapi berapa hari yang sangat-sangat agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Hari yang kata Allah terhadap hari ini ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu. Hari yang tertentu artinya akan terlewat cepat, akan habis sekejap mata. Maka engkau harus mengambil kesempatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau harus membuktikan bagaimana engkau mencintai Allah, bagaimana engkau ingin sekali mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Janganlah hari-hari ini akan sia-sia. Engkau harus bersungguh dalam puasa, dalam baca Quran, dalam ibadah, dalam zikir, dalam sedekah, dalam qiyamul laili, dalam doa pada malam hari, dalam memberikan makanan untuk orang miskin, dalam silaturahim. Engkau harus sungguh-sungguh dalam doa. Jika tidak, jika engkau akan rugi pada tempat bersinggahan yang Allah berikan untuk engkau, agar engkau bisa dapat bekal di sana, agar engkau menguatkan keimanan engkau, agar engkau mewujudkan taqwa kepada Allah, melahirkan ikhlas dalam hati engkau, maka kapan engkau akan mendekatkan diri kepada Allah? Kapan? Maka engkau harus buat sistem acara untuk engkau menghadapi bulan ini dengan bersiap hati dan diri, sebagaimana alam semesta disiapkan untuk bulan ini. Disiapkan alam semesta sekitar engkau. Pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, syaitan dibelenggu. Ada panggilan dari Allah setiap malam, setiap hari. Wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, marilah, sungguhlah. Wahai orang yang ingin berikan keburukan, hentikanlah. Maka engkau harus bersungguh juga. Allah mempersiapkan alam semesta untuk engkau, dan engkau masih belum siap. Lalu semoga Allah Azza wa Jalla ikhwani berikan kekuatan untuk kita dan melindungi kita dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat, dan berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Tayyib, kita buka 10 menit ke depan untuk tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Baik ikhwani, mohon maaf ketika ada kesalahan dari saya atau ada kekurangan dari saya. Alhamdulillah saya bisa berkumpul bersama antum di dalam tempat yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, pada majlis ilmu yang disaksi oleh para malaikat Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita ahli Allah dan kaum yang paling dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jazakumullah khairan jami'an wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.